Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai RPS 1 mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM mengenai dasar-dasar koperasi dan UMKM. Sebelumnya itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan rekan saya yang pertama, Adin Monica Worek dengan 3 digit yang terakhir 087. Rekan saya yang kedua, Igusti Agung Ayu Pratnya Paramita dengan 3 digit yang terakhir 107. Dan saya sendiri, Emerentiana Ayu Nikola Agarenggurai dengan 3 digit yang terakhir 118. Pada RPS pertama ini terdapat 2 subbab. Yang pertama, mengenai gambaran umum koperasi yang terdiri konsep koperasi sebagai organisasi bisnis, prinsip koperasi, bentuk dan jenis koperasi, arti lambang koperasi lama, arti lambang koperasi baru. Dan subbab kedua mengenai gambaran UMKM yang akan menjelaskan mengenai pengertian, kriteria UMKM, klasifikasi UMKM, keunggulan dan kelemahan UMKM. Kita langsung saja lanjut. Pada subbab pertama kali ini mengenai gambaran umum koperasi akan dijelaskan oleh rekan saya Adin Monica Worek. Kepada rekan saya Adin Monica Worek, saya persilakan. Baik, saya Adin dengan 3 digit NIM terakhir 087 akan menjelaskan submateri yang pertama, yaitu tentang gambaran umum koperasi. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan pada asas kekeluargaan. Koperasi memiliki beberapa karakter, yaitu yang pertama sebagai organisasi bisnis, yang kedua dioperasikan oleh orang seorang, yang ketiga untuk kepentingan bersama, yang keempat kegiatan prinsip gerakan ekonomi rakyat, dan yang kelima berdasarkan kekeluargaan. Koperasi sebagai organisasi bisnis memiliki beberapa pengertian. Di antaranya yang pertama yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yaitu koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, International Cooperative Alliance atau ICA menyatakan koperasi sebagai kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk memperbaiki sosial ekonomi anggotanya dan memenuhi kebutuhan ekonomi anggota dengan saling membantu antar anggota, membatasi keuntungan, serta usaha tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip koperasi. Dan yang ketiga, menurut Johan Rock yang diterjemahkan oleh Sri Jatmika, koperasi didefinisikan sebagai suatu organisasi usaha yang para pemiliknya atau anggotanya adalah juga pelanggan utama atau kliennya. Berdasarkan pandangan Rob tersebut, dikembangkanlah beberapa jenis koperasi yang sesuai dengan aktivitas anggotanya. Yang pertama yaitu koperasi pemasaran atau marketing kooperatif. Adalah koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk atau jasa koperasi atau anggotanya. Yang kedua ada koperasi konsumen atau consumer cooperation yang beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatan jual beli menjual barang konsumsi. Yang ketiga ada koperasi produsen atau productive cooperation. Koperasi produsen adalah koperasi yang beranggotakan para pengusaha kecil dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk para anggotanya. Para produsen secara bersama-sama memproduksi barang tertentu, kemudian produk tersebut dijual ke pasar umum atau pelanggan. Kemudian ada koperasi pelayanan atau cooperative service yang menyediakan pelayanan kepada para anggotanya seperti asuransi, kredit, telepon, listrik, rumah sakit, fasilitas pengolahan data dengan komputer, dan lain-lain.
Kemudian ada koperasi pembelian dan penjualan atau selling and buying cooperative. Koperasi ini adalah koperasi yang membeli dan menjual produk dari anggotanya. Kemudian yang keenam ada koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman sebagai salah satu usaha yang melayani anggotanya. Dan yang terakhir ada koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya di berbagai segi ekonomi yang tidak hanya berfungsi pada satu badan usaha saja, tetapi banyak usaha atau fungsi dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu prinsip koperasi. Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan oleh International Cooperative Alliance atau ICA adalah keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela, pengelolaan yang demokratis, partisipasi anggota dalam ekonomi, kebebasan dan otonomi, pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi. Di Indonesia sendiri telah dibuat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah: yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Yang ketiga, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. 6. Pendidikan perkoperasian. Dan terakhir, yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Sekian penjelasan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mita. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Egustia Gangwawi Pratya Paramita dengan 3 digit NIM terakhir 107 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, di mana materi berikutnya merupakan bentuk dan jenis-jenis koperasi. Yang pertama adalah jenis koperasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, di mana pembagiannya yaitu ada 5. Yang pertama, koperasi konsumen, di mana merupakan koperasi yang diperuntukkan bagi konsumen barang dan jasa, biasanya menjual kebutuhan harian seperti kelontong atau alat tulis. Kemudian yang kedua ada koperasi produsen, di mana merupakan koperasi yang menjual barang produksi anggotanya, misalnya koperasi peternak sapi perah yang menjual susu. Kemudian yang ketiga ada koperasi jasa, di mana koperasi jasa ini hampir mirip dengan koperasi konsumen, tetapi yang disediakan adalah kegiatan jasa. Misalnya saja koperasi jasa angkutan. Kemudian yang keempat ada koperasi simpan pinjam, di mana merupakan koperasi yang memberikan pinjaman kepada anggotanya yang bertujuan untuk membantu anggota yang membutuhkan uang dalam jangka waktu pendek dengan syarat yang terbilang mudah dan bunga yang rendah. Kemudian yang kelima adalah koperasi serba usaha, di mana beberapa koperasi itu menyediakan beberapa layanan sekaligus. Misalnya selain menjual barang kebutuhan konsumen, koperasi juga menyediakan jasa simpan pinjam. Nah, koperasi ini disebut koperasi serba usaha atau KSU. Selanjutnya adalah pembagian koperasi berdasarkan fungsinya, di mana itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada koperasi pembelian atau pengadaan atau konsumsi. Merupakan koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli bagi koperasinya. Kemudian yang kedua adalah koperasi penjualan atau pemasaran, merupakan koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Kemudian yang ketiga ada koperasi produksi, di mana koperasi produksi ini menghasilkan barang dan jasa di mana anggotanya bekerja sebagai pegawai dari koperasi, dan anggota berperan sebagai pemilik dan juga pekerja koperasi. Kemudian yang keempat adalah koperasi jasa, di mana koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggotanya. Anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi. Koperasi sendiri yang menjalankan satu fungsi usaha itu disebut koperasi tunggal usaha, dan yang lebih dari satu fungsi disebut koperasi serba usaha. Yang selanjutnya adalah jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. Itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada koperasi primer, di mana anggotanya itu minimal 20 orang.
Kemudian ada koperasi sekunder, di mana koperasi ini terdiri dari gabungan badan-badan koperasi dan memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Nah, koperasi sekunder ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama koperasi pusat, merupakan koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer. Kemudian yang kedua gabungan koperasi, merupakan koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat. Dan yang ketiga adalah induk koperasi, merupakan koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi. Nah, jenis selanjutnya adalah jenis koperasi menurut status keanggotaannya. Itu dibagi menjadi 2, yaitu koperasi produsen dan koperasi konsumen. Koperasi produsen itu anggotanya para produsen barang atau jasa dan memiliki rumah tangga usaha. Sedangkan koperasi konsumen itu anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar. Kedudukan anggota di dalam koperasi sendiri dapat berada dalam salah satu status atau keduanya, sehingga pengelompokan koperasi menurut status anggotanya berkaitan erat dengan pengelompokan koperasi menurut fungsinya. Materi selanjutnya adalah arti lambang koperasi lama. Arti dari lambang koperasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada gerigi roda yang melambangkan upaya keras yang ditempuh secara terus-menerus, di mana hanya orang yang pekerja keras yang bisa menjadi calon anggota dengan mematuhi beberapa persyaratannya. Yang kedua adalah rantai, di mana melambangkan ikatan kekeluargaan, persatuan dan persahabatan yang kokoh. Semua anggota bersahabat, bersatu dalam kekeluargaan, dan yang mengikat sama anggota adalah hukum yang dirancang sebagai anggaran dasar atau anggaran rumah tangga koperasi. Yang ketiga adalah kapas dan padi, di mana melambangkan kemakmuran anggota koperasi secara khusus dan rakyat secara umum yang diusahakan oleh koperasi. Yang keempat adalah timbangan, di mana berarti keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi, di mana semua anggota koperasi harus adil dan seimbang antara rantai dan padi kapas, antara kewajiban dan hak. Yang kelima adalah bintang dalam perisai. Dalam perisai ini maksud adalah Pancasila, merupakan landasan ideal koperasi, bahwa anggota koperasi yang baik adalah yang mengindahkan nilai-nilai keyakinan dan kepercayaan, yang mendengarkan suara hatinya. Kemudian yang keenam adalah pohon beringin, melambangkan sumber kehidupan. Beringin juga merupakan gambaran sifat sosial dan kepribadian orang Indonesia yang berakar kuat. Yang ketujuh adalah Koperasi Indonesia, di mana melambangkan identitas bahwa lembaga keuangan tersebut dibuat oleh, dari, dan untuk rakyat Indonesia. Dan yang kedelapan adalah warna merah putih, yang melambangkan semangat nasionalisme Koperasi Indonesia. Materi selanjutnya adalah arti lambang koperasi baru. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2/MKU-KM-4/2012 tanggal 17 April 2012 tentang penggunaan lambang koperasi Indonesia, maka lambang koperasi Indonesia yang lama digantikan dengan lambang yang baru. Yang pertama adalah lambang koperasi Indonesia dalam bentuk gambar bunga, di mana memberi kesan akan perkembangan dan kemajuan terhadap perkoperasian di Indonesia yang mengandung makna bahwa koperasi Indonesia harus selalu berkembang, cemerlang, berwawasan, variatif, inovatif, sekaligus produktif dalam kegiatannya, serta berwawasan dan berorientasi pada keunggulan dan teknologi. Yang kedua adalah lambang koperasi Indonesia dalam gambar 4 persegi panjang. Itu melambangkan arah mata angin yang mempunyai maksud Koperasi Indonesia sebagai gerakan koperasi Indonesia untuk menyalurkan aspirasi, sebagai dasar perekonomian nasional yang bersifat kerakyatan, sebagai penjunjung tinggi prinsip nilai kebersamaan, kemandirian, keadilan, dan demokrasi, serta selalu menuju pada keunggulan dalam persaingan global. Yang ketiga adalah lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk teks Koperasi Indonesia yang memberi kesan dinamis modern, menyiratkan kemajuan untuk terus berkembang, serta mengikuti kemajuan zaman yang bercermin pada perekonomian yang bersemangat tinggi. Teks Koperasi Indonesia yang berkesinambungan sejajar rapi itu mengandung makna adanya ikatan yang kuat, baik di dalam lingkungan internal Koperasi Indonesia maupun antara Koperasi Indonesia dan para anggotanya. Yang keempat adalah lambang Koperasi Indonesia yang berwarna pastel, di mana memberi kesan kalem dan berwibawa, yang melambangkan adanya suatu keinginan, ketabahan, kemauan, dan kemajuan, serta mempunyai kepribadian yang kuat akan suatu hal terhadap peningkatan rasa bangga dan percaya diri yang tinggi terhadap pelaku ekonomi lainnya. Dan yang kelima adalah lambang Koperasi Indonesia yang menggambarkan falsafah hidup berkoperasi yang memuat tulisan
dan gambar, di mana tulisan itu berarti Koperasi Indonesia sebagai identitas lambang, dan gambar yaitu 4 kuncup bunga yang saling bertaut dihubungkan bentuk sebuah lingkaran yang menghubungkan satu kuncup dengan kuncup lainnya, di mana menggambarkan seluruh pemangku kepentingan saling bekerja sama secara terpadu dan berkoordinasi secara harmonis dalam membangun koperasi Indonesia. Materi selanjutnya adalah perubahan lambang atau logo Gerakan Koperasi Indonesia. Pada tahun 2015, logo koperasi mengalami perubahan. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Koperasi Indonesia nomor SKP-03-Dekopin-E-1-2015 tentang perubahan lambang atau logo Gerakan Koperasi Indonesia dan sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 01-per-MKUKM-2-2015 tentang perubahan lambang atau logo Gerakan Koperasi Indonesia. Jadi, lambang atau logo Gerakan Koperasi Indonesia dikembalikan menjadi sebagaimana yang ditetapkan dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya tahun 1947 yang artinya menggunakan logo atau lambang semula atau sebelumnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Emerentiana Ayu dengan 3 digit NIM terakhir 118 izin untuk melanjutkan presentasi. Presentasi selanjutnya mengenai gambaran umum UMKM. Untuk itu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih definisi dari UMKM itu sendiri. Di Indonesia, UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang menjelaskan pengertian UMKM ialah sebuah bisnis yang dioperasikan oleh para pelaku usaha secara individu, rumah tangga, ataupun badan usaha berskala kecil. Jadi, pengertian secara umumnya, definisi UMKM ialah usaha yang terbagi dalam 3 kategori, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan oleh individu ataupun sebuah badan usaha yang menyimpan aset dan omset tertentu serta berperan penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Di negara lain atau tingkat dunia, terdapat berbagai definisi yang berbeda mengenai UKM atau UMKM yang sesuai menurut karakteristik masing-masing negara. Yang pertama, ada World Bank. Di sini, UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja kurang lebih 30 orang dan memperoleh omset per tahun kurang lebih 3 juta US dollar dan jumlah aset tidak melebihi dari 3 juta US dollar. Sedangkan di Amerika, UMKM atau UKM adalah industri yang tidak dominan di sektornya dan mempunyai pekerja kurang dari 500 orang. Di Eropa sendiri, UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 10-40 orang dan pendapatan per tahun 1-2 juta euro, atau jika kurang dari 10 orang maka akan dikategorikan sebagai usaha rumah tangga. Di Jepang sendiri, UMKM adalah industri yang bergerak di bidang manufacturing dan retail atau service dengan jumlah tenaga kerja 54-300 orang dan dengan modal 50-300 juta yen. Di Korea Selatan sendiri, UMKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja kurang dari 300 orang dan dengan aset kurang dari 60 juta US dollar. Di beberapa negara Asia Tenggara, misalkan pada Singapura, UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 10-99 orang dengan modal kurang lebih 6 juta US dollar. Sedangkan untuk di Malaysia sendiri, itu jumlah tenaga kerjanya 5-10 orang dan untuk di Thailand 10-15 orang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kriteria UMKM di Indonesia. Kriteria UMKM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, di mana memiliki kriteria yaitu yang pertama, usaha mikro, yaitu usaha milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria berikut, misalnya memiliki kekayaan besi paling banyak 50 juta di luar tanah dan bangunan, dan juga memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta. Yang kedua ada usaha kecil. Usaha kecil di sini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan merupakan cabang perusahaan yang dimiliki
dikuasai atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria berikut. Memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta yang tidak termasuk dengan tanah dan tempat bangunan, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Yang ketiga, yaitu usaha menengah. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha kecil atau besar yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta sampai dengan 10 miliar di luar dari tanah dan bangunan, serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar dan sampai paling banyak 50 miliar. Selain menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, ada pun beberapa kriteria lainnya yang digunakan, yaitu menurut Badan Pusat Statistik yang memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja, di mana di sini dibedakan menjadi dua, yaitu usaha kecil yang memiliki jumlah tenaga kerja 5-19 orang dan usaha menengah yang memiliki jumlah tenaga kerja 20-99 orang. Selain itu, Kementerian Keuangan juga memberikan kriteria UMKM melalui surat keputusan Kementerian Keuangan yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 1994, yang dimana usaha kecil atau perorangan atau badan yang melakukan kegiatan usaha mempunyai omset per tahun setinggi-tingginya 600 juta atau aset setinggi-tingginya 600 juta di luar tanah dan bangunan. Contohnya pada badan usaha itu bisa firma, koperasi, sedangkan untuk perorangan itu bisa pada pedagang barang dan jasa dan lainnya. Setelah kriteria UMKM di Indonesia tadi, ada pun klasifikasi UMKM secara umum yang dibedakan menjadi 4. Yang pertama, livelihood activity, yang merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umumnya disebut sektor informal, contohnya seperti pedagang kaki lima. Yang kedua, ada micro enterprise, merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. Yang ketiga, ada small dynamic enterprise, merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Yang keempat, ada fast moving enterprise, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar atau industri. Mengetahui klasifikasi UMKM secara umum, ada pun peranan UMKM dalam suatu negara, khususnya terlebih lagi di negara Indonesia. Yang pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat yang tepat. Karena dekat dengan masyarakat dan dijalankan oleh masyarakat sendiri, setiap usaha bisa memenuhi berbagai kebutuhan serta permintaan masyarakat. Bahan baku yang digunakan dari pelaku usaha umumnya juga berasal dari masyarakat sekitar, sehingga sistem usaha tersebut sangat ramah dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, menciptakan kondisi ekonomi yang lebih sejahtera dan merata. Dengan perputaran ekonomi yang terus berkembang di antara sela-sela masyarakat, usaha ini juga mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih sejahtera dan merata. Yang ketiga, membuka peluang dan lapangan pekerjaan baru. Usaha yang dijalankan di masyarakat Indonesia, meskipun berskala kecil, mikro, dan menengah, tetap bisa menyerap para calon pekerja yang membutuhkan pekerjaan. Yang keempat, meningkatkan devisa Indonesia. Apa sih devisa? Devisa merupakan pendapatan negara dan salah satu faktor signifikan dalam sistem perekonomian sebuah negara. Sebuah negara dikatakan baik dan bagus perekonomiannya serta mensejahterakan rakyatnya jika memiliki nilai devisa yang tinggi. Salah satu fungsi usaha tersebut adalah mampu meningkatkan devisa atau pendapatan negara Indonesia. Misalkan UMKM terpadu dan memiliki sistem yang baik mampu memproduksi barang yang berkualitas tinggi dan menjualnya ke pelanggan mancanegara atau yang dikenal dengan aktivitas ekspor. Dari aktivitas ekspor itulah dapat memberikan devisa terhadap negara. Dan perlu kita diketahui bahwa UMKM ini juga berperan dalam mendukung ekonomi Indonesia ketika situasi krisis, misalnya pada tahun 1997. Nah, setelah mengetahui peranan UMKM terutama di Indonesia,
Bagaimana sih karakter UMKM di Indonesia itu sendiri? Seperti yang kita tahu tadi, peranan UMKM dapat membantu Indonesia ketika di kala krisis 1997. Nah, dalam karakteristik ini ada 4 alasan yang menjelaskan posisi strategis UMKM di Indonesia. Yang pertama, UMKM tidak memerlukan modal yang besar sebagaimana perusahaan besar sehingga pembentukan usaha ini tidak terlalu sesulit usaha besar. Yang kedua, tenaga kerja yang diperlukan tidak menuntut selalu formal. Yang ketiga, sebagian besar berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar atau industri. Yang keempat, UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, peranan UMKM dapat mendukung Indonesia ketika krisis. Nah, apa aja sih keunggulan dari UMKM itu? UMKM memiliki keunggulan, salah satunya nih teman-teman, dapat sebagai penyedia lapangan pekerjaan, peran industri kecil, dan penyerapan tenaga kerja yang patut diperhitungkan. Diperkirakan mampu menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia. Yang kedua, sebagai sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah. Selama ini terbukti UMKM dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha yang baru. Yang ketiga, memiliki segmen pasar yang unik. Di sini, UMKM dapat melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan yang terjadi dalam pasar. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam sekitar. UMKM sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar ataupun industri lainnya. Yang kelima, memiliki potensi untuk berkembang. Nah, berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan, salah satunya bantuan dari pemerintah untuk UMKM yang menunjukkan hasil dan menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait. Selain keunggulan dari UMKM, ada pun kelemahan dari UMKM yang bisa terjadi yang disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia. Yang kedua, kendala pemasaran produk. Sebagian besar pengusaha UMKM lebih memprioritaskan pada aspek produksi, sedangkan fungsi-fungsi pemasarannya itu kurang mampu dalam mengakseskannya atau meninjau lebih lanjut, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja. Yang ketiga, kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk industri kecil. Yang keempat, kendala pemodalan usaha sebagai yang besar industri kecil memanfaatkan modal sendiri yang jumlahnya relatif kecil. Yang kedua, ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang atau pembina. Misalnya, sebagai contoh di sini dari pemerintah, di mana dalam hal ini solusi atau bantuan yang diberikan misalnya masih tidak tepat sasaran, tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih antara satu sama lainnya sehingga membuat kurang berjalannya dengan baik proses pengembangan UMKM itu sendiri. Sekian penjelasan dan pemaparan dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian ini dan kesalahan kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Sekian dan terima kasih.